Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kebumen akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Saya sendiri Heni Winarsi dari SD Negeri 1 Karangduwur, Kecamatan Petanahan, dan sebelah kanan saya Prabowo Susilo dari SD Negeri Pakuran, Kecamatan Buayan. Dan sebelah kiri saya Sri Kurniasih dari SD Negeri Arjo Winangun, Kecamatan Puring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Heni. Iya, bagaimana kabarnya ini Pak Bowo? Alhamdulillah sehat. Bu Heni bagaimana juga kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Pak Bowo. Nah, nanti Pak Bowo kan akan melakukan coaching ya. Nah, sebelum melakukan coaching, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian tentang coaching yang nantinya akan Bapak lakukan ya Pak ya. Ya, nanti apakah coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian apakah Bapak nantinya sebagai coach sudah memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coaching? Dan apakah antara Bapak sebagai coach dan coaching nanti akan sudah saling merespon? Seperti itu ya Bapak? Ya, siap Ibu. Jangan lupa terapkan juga ya Pak prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bagaimana Bapak? Siap ya. Siap. Oke. Pertanyaan yang pertama ya untuk Pak Bowo, yang ingin saya tahu adalah potensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam coaching kali ini, Bapak? Oh, enggak Ibu. Untuk pertanyaan Ibu yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini, yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan dengan baik, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, bagus Pak Bowo. Lanjut ya untuk pertanyaan yang kedua. Dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana ini Bapak yang akan Bapak kembangkan yang lebih spesifik? Oh, oke. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan yang lebih spesifik adalah tentang memberikan pertanyaan berbobot Bu. Oke, hanya itu? Dan satu lagi tentang mendengarkan dengan baik. Oke, jadi ada dua ya Pak yang akan Bapak kembangkan, yang untuk lebih spesifiknya yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya, baik. Pertanyaan yang terakhir ini Bapak, pertanyaan yang ketiga. Indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini Bapak? Iya Ibu, saya ingin coaching menemukan jawaban atas permasalahannya sendiri Ibu. Jadi memang benar-benar dia itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Iya, bagus sekali Bapak. Demikian dulu ya Pak observasi kali ini. Silakan nanti Bapak melakukan coaching dengan coach. Dan saya doakan coaching yang Bapak lakukan nanti akan berjalan dengan lancar dan sukses Bapak. Terima kasih Bu Heni. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Asih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bowo. Gimana kabarnya Bu Asih hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Pak Bowo sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat. Dengar-dengar ini Bu Asih ada yang mau disampaikan dan diceritakan kepada saya Bu Asih? Iya betul Pak, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Bowo. Oh ya, tapi sepertinya kita tidak memiliki banyak waktu Bu Asih, mungkin hanya cukup 20 atau 30 menit saja untuk kita mengobrol. Berarti apa sih yang mau disampaikan Bu Asih kepada saya? Jadi begini loh Pak, mengenai proses pembelajaran yang selama ini saya terapkan Pak. Jadi saya itu masih menggunakan metode yang konvensional. Saya memang masih menggunakan metode ceramah dan ceramah lagi Pak. Dan itu berarti Pak siswa saya jadi bosan. Jadi yang saya inginkan itu ingin mengubah proses pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menarik bagi siswa loh Pak. Seperti itu. Iya. Oke, kalau
saya garis bawahi berarti permasalahan Bu Asi adalah pada metode pembelajaran yang begitu-begitu saja ya, yang kurang menyenangkan, yang hanya ceramah-ceramah saja. Nah, Iya, Pak, intinya betul. Bu Asi masih menggunakan metode yang begitu-begitu saja, Bu Asi, nggih? Iya Pak, betul. Jadi saya itu masih kurang kreatif loh Pak, kurang variatif dalam melaksanakan pembelajaran, mengenai medianya, modelnya juga masih sama seperti yang dulu Pak, belum mengikuti perkembangan zaman juga. Ya, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bu Asi dapatkan? Jadi begini loh Pak, dari percakapan ini saya harap saya nanti bisa menemukan solusi atas permasalahan saya Pak. Saya bisa tahulah bagaimana saya harus melangkah, kira-kira strategi yang bagaimana yang dapat saya terapkan untuk proses pembelajaran yang lebih menarik, menyenangkan dan juga sesuai dengan perkembangan zaman Pak. Oke, jadi yang Bu Asi harapkan dari percakapan ini adalah dalam proses pembelajaran nantinya itu nanti Bu Asi ingin merubah dari ceramah menjadi yang lebih menyenangkan ya Bu Asi ya? Iya benar Pak. Bagus, kalau begitu apa sih yang sudah Ibu Asi lakukan untuk mencapai tujuan Bu Asi, yaitu menerapkan pembelajaran yang menarik, menyenangkan dan juga mengikuti perkembangan zaman Bu Asi? Sebenarnya ini sih Pak, saya sudah mencari referensi-referensi dari berbagai media sosial Pak, seperti Instagram, TikTok ataupun YouTube. Seperti itu Pak, saya sudah mencari referensi dari berbagai macam sumber media sosial. Oh lah, nah itu Bu Asi sudah mencari referensi dari berbagai sumber media sosial, nggih, seperti Instagram, TikTok dan YouTube. Apa yang masih membuat Bu Asi bingung? Iya sih Pak, saya sudah mencari referensi, tapi yang saya bingungkan itu kira-kira apa, permainan apa yang cocok untuk anak SD tetapi menarik dan menyenangkan gitu loh Pak. Kalau begitu Bu Asi, apa yang Ibu rencanakan untuk mengatasinya? Yang pertama tadi kan saya sudah itu ya Pak, mencari referensi. Kemudian nanti itulah Pak, saya akan bertanya kepada teman saya yang saya anggap lebih bisa dan sudah menerapkan pembelajaran yang menarik Pak. Saya pernah melihat konten-kontennya itu sangat menarik. Oh, Iya. baik. Rencana Bu Asi itu sudah sangat bagus, nggih. Lalu apa sih, ada teman Bu Asi yang bisa membantu? Ada sih Pak. Oh iya, Bu Bibit ada Pak. Iya betul sekali. Beliau sudah terbiasa menerapkan pembelajaran yang menarik dengan permainan, dengan metode-metode yang lain yang sesuai dengan perkembangan zaman juga loh Pak. Jadi besok saya tanya langsung ke Bu Bibit. Oh, langkah yang Ibu Asi ambil itu sangat bagus sekali Ibu Asi. Saya setuju dengan Bu Asi. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Asi lakukan juga? Jadi saya akan berkomitmen nih loh Pak. Pertama saya akan membuat rancangan pembelajaran yang menarik, yang sesuai dengan permainan anak SD seperti itu Pak. Kemudian juga setelah itu saya akan melaksanakannya secara kontinu dan berkelanjutan seperti itu Pak. Dan mungkin jika perlu saya juga akan itu Pak, minta kolaborasi atau bantuan dari rekan guru demi tercapainya pembelajaran yang menarik Pak. Baik. Kapan Ibu Asi akan memulai rencana tersebut Ibu? Insya Allah akan secepat mungkin Pak, saya akan laksanakan. Baik Bu Asi, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan rencana tersebut? Kalau dukungan sarana prasarana moral itu dari sekolah sudah ada sih Pak, sudah saya dapatkan dari kepala sekolah maupun dari rekan-rekan yang lain. Mungkin internal dari saya pribadi mungkin Pak, saya akan lebih konsisten lagi dalam melaksanakannya. Baik Bu Asi, semoga dapat konsisten sehingga tujuan Bu Asi dapat terlaksana dengan baik, sehingga mewujudkan pembelajaran yang menarik, kemudian berkesan dan juga sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, bagaimana perasaan Bu Asi setelah kita berbincang sejenak tadi? Dan dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu Asi dapatkan? Alhamdulillah ya Pak, dengan kita berbincang, saya cerita dengan Bapak, alhamdulillah saya sudah ada gambaran untuk mencari solusi dari permasalahan saya, yaitu ingin menerapkan pembelajaran yang menarik, menyenangkan dan juga
sesuai dengan perkembangan zaman seperti itu Pak. Saya sudah lega sekali Pak. Iya. Oke, alhamdulillah Bu Asih sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menerapkan pembelajaran yang menarik kemudian menyenangkan bagi siswa. Oke, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya dari Bu Asih setelah melakukan proses pembelajaran. Saya sudah nggak sabar lagi nih Bu Asih bagaimana perkembangannya. Kemudian semoga rencana-rencana yang Bu Asih tadi buat bisa menerapkan pembelajaran yang bervariatif, menarik dan juga menyenangkan dapat terwujud dan terlaksana. Amin. Terima kasih loh Pak atas waktunya ya Pak. Sudah meluangkan waktu Bapak mendengarkan keluh kesah saya seperti itu Pak. Sama-sama Bu Asih. Mungkin lain kali kalau ada waktu kita bercerita lagi nggih. Jadi langsung hubungi saya saja apabila Bu Asih ada masalah lagi, kita bisa mengobrol lagi di waktu dan kesempatan yang lainnya. Terima kasih Bu Asih. Ya, sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eni. Iya, Pak Bowo tadi saya lihat sudah melakukan coaching bersama Bu Asih. Sebelum penutupan ya Bapak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Bowo terkait pasca observasi, nggih Pak Bowo? Yes. Ya. Yang pertama, apa saja yang Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bapak? Oh iya, yang saya lakukan untuk mendapatkan ketercapaian proses coaching yaitu saya menerapkan coaching dengan konsep alur tirta gitu nggih. Yang pertama adalah menetapkan tujuan, yang kedua adalah identifikasi masalah, yang ketiga adalah aksi nyata, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Nah, ini yang saya laksanakan. Kemudian saya juga ibaratnya adalah menggali pertanyaan atau menggali ide-ide dari coaching sehingga coaching bisa menemukan sendiri permasalahan. Oke, bagus sekali Pak Bowo. Tadi saya seperti juga sudah mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Tadi Bapak sudah menggunakan alur tirta, sudah ada penggalian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian coaching juga bisa menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Dan saya juga melihat bahwa Bapak sudah menggunakan prinsip coaching. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini Bapak, sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang Bapak lakukan barusan? Oke, kompetensi yang saya kembangkan adalah saya ingin lebih mempraktekkan coaching dengan menggunakan prinsip alur tirta sehingga nanti bisa menyelesaikan masalah dengan lebih baik dan lebih terencana lagi. Oke, bagus sekali Bapak. Semoga kedepannya nanti Bapak bisa melakukan kegiatan coaching lebih baik lagi. Demikian pasca observasi kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni. Sama-sama Pak Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Asih. Gimana nih kabarnya Bu Eni? Alhamdulillah saya sehat Bu Asih. Bagaimana dengan Bu Asih? Alhamdulillah ya. Jadi nanti sebelum Bu Eni melakukan coaching, kita diskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaiannya ya Bu Eni. Siap Ibu. Ya. Jadi nanti sebelum coaching saya ada beberapa pertanyaan untuk Bu Heni. Yang pertama itu nanti pada saat pelaksanaan coaching Bu Heni itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian yang kedua nanti Bu Heni sebagai coach itu juga sudah mampu memberikan pertanyaan yang berbobot atau belum kepada coachingnya. Dan kemudian yang ketiga itu nanti antara coach dan coachee itu sudah bisa merespon dengan baik atau belum, seperti itu.
Nah, tapi jangan lupa juga ya Bu Heni, kita juga harus menyesuaikan atau sesuai dengan prinsip coaching, yaitu mengenai kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi seperti itu. Nah, begini Bu Heni, untuk pertanyaan yang pertama buat Bu Heni, kompetensi apa yang akan Bu Heni kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Dalam kegiatan coaching kali ini, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya, baik. Kita lanjutkan pertanyaan kedua. Dari ketiga kompetensi tadi ya Bu Heni, mana yang ingin lebih Bu Heni kembangkan lebih spesifik seperti itu? Ya. Pada kesempatan coaching kali ini, potensi yang akan lebih spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Jadi ada dua kompetensi ya Bu Heni yang ingin Bu Heni lebih fokuskan, lebih kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir atau yang ketiga ya Bu Heni, indikator yang bagaimana sih yang Bu Heni inginkan dari kegiatan coaching kali ini? Pada kegiatan coaching kali ini, indikator yang saya inginkan nantinya coach saya akan mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri. Begitu Bu Asi. Oh ya, baik, bagus sekali ya. Jadi yang diharapkan adalah coaching nanti mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri seperti itu. Baik. Kemudian demikian dulu mungkin ya pra observasi kita kali ini. Iya, semoga nantinya silahkan Bu Heni untuk langsung mempraktekkan bersama coaching. Semoga sukses dan juga lancar. Amin. Terima kasih doanya Bu Asi. Ya, sama-sama Bu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Heni. Bagaimana nih kabarnya Pak Bowo? Alhamdulillah sehat Bu Heni, tapi ada masalah nih Bu Heni. Saya ingin ngobrol dengan Bu Heni sebentar. Oke, boleh. Saya juga kebetulan sekarang ini punya waktu luang. Kelihatannya kok Bapak gelisah sekali seperti itu. Ada Iya. apa sih Pak? Iya ini Bu Heni, saya ada permasalahan sedikit dengan siswa saya di kelas. Kebetulan saya sekarang kelas 4, awalnya kemarin kelas 6, dan ada beberapa siswa saya ketika di kelas kurang fokus dan cenderung lemas atau lemah ketika pembelajaran di pagi hari Bu Heni. Begitu. Kemudian apa yang dirasakan Pak Bowo di kelas Bapak? Oke, saya setelah masuk kelas beberapa hari ini, saya mengamati ada beberapa anak saya ketika pagi hari itu dia datang terlambat, kemudian ketika di kelas itu kepalanya diletakkan di atas meja Bu, jadi dingkluk nggih. Jadi anak tersebut kurang fokus, kemudian berlangsung setiap hari dalam 1 minggu Bu, jadi tidak hanya 1-2 hari tapi berhari-hari, dan ini yang menyebabkan kekhawatiran saya kepada anak tersebut. Jadi anak tersebut tidak fokus dalam menerima pembelajaran dari saya Bu. Oh, jadi anak tersebut itu kurang fokus dan banyak melamun, begitu Bapak? Iya Bu. Oh, maksudnya kalau ini murid Pak Bowo tidak semangat dalam belajar? Iya, tepatnya seperti itu. Jadi anak tersebut itu tidak pernah semangat dan selalu dingkluk, kemudian lemes, kemudian diam saja seperti merasa lapar atau gimana ya Bu ini nggih. Kalau kita tidak sarapan pagi hari kan kita akan merasa lemas. Itu seperti itu Bu ini. Terus bagaimana proses pembelajaran di kelas Bapak? Kok murid-murid Bapak kurang bersemangat atau kurang fokus? Ya, setelah saya amati beberapa hari, saya tanya ke anaknya langsung, ternyata saya mendapat informasi kalau anak tersebut itu sering terlambat, kemudian ketika berangkat sekolah itu tidak pernah sarapan. Dan ketika saya tanya ke orang tuanya, saya tanya ke anak tersebut, orang tuanya ketika bangun pagi itu sudah berangkat beres Bu, karena orang tuanya bekerja sebagai pengrajin gula Jawa nggih. Kemudian ibunya juga sudah berangkat ke Gombong karena
perjalanan jauh, jadi ibunya juga sudah berangkat ke Gombong. Jadi ketika anak tersebut bangun, tidak ada sarapan yang tersedia, Bu. Jadi anak tersebut bangun, langsung mandi dan langsung berangkat ke sekolah. Itu seperti itu, Bu. Nah, anak tersebut itu fokusnya kurang fokusnya setiap hari, atau hal tersebut itu terjadi setiap hari? Sering-seringnya setiap hari, Bu. Jadi dalam 1 minggu tuh ada 4 atau 5 hari anak tersebut akan melakukan hal yang sama, dan itu yang membuat saya merasa kasihan dan juga merasa agak sedikit bagaimana gitu, karena pembelajaran yang saya kasih jadi kurang maksimal. Terus kapan anak tersebut mulai istilahnya semangat ketika saat pembelajaran? Kapan? Oh iya, anak tersebut akan semangat ketika sudah mendekati bel masuk. Jadi ketika awal masuk sudah digluk, ketika kurang 5 menit atau 10 menit istirahat, dia akan semangat dan selalu melihat keluar, selalu melihat kantin untuk jajan dan sarapan di kantin, Bu. Oh, berarti yang ada di pikiran murid tersebut itu ketika belajar hanya kantin-kantin saja, begitu Iya, Bapak? itu yang mengurangi konsentrasi anak dalam belajar, Bu. Baiklah, kalau begitu kan berarti Pak Bowo sudah mengetahui nih penyebab turunnya fokus belajar murid Bapak. Iya. Apakah ada faktor lain menurut Bapak yang menyebabkan turunnya fokus belajar murid tersebut, Bapak? Ya, setelah saya tanya ke anak tersebut secara langsung, ternyata selain tadi tidak sarapan setiap paginya, anak tersebut juga selalu bangun kesiangan, Bu. Jadi ketika bapak dan ibunya pergi itu, di rumah tidak ada jam beker atau jam alarm, jadi anak-anak tersebut ketika berangkat sekolah pun akan selalu terlambat karena tidak ada yang membangunkan dan tidak pernah sarapan sama sekali. Itu yang terjadi setiap hari. Terus apa rencana kedepannya yang akan Pak Bowo lakukan demi mengembalikan konsentrasi fokus murid-murid tersebut? Ya, rencana saya ke depannya yang pertama adalah saya akan berkoordinasi dengan kedua orang tuanya tadi secara langsung. Saya akan menginformasikan kalau anaknya selalu lemas, selalu tidak pernah sarapan dan selalu bangun kesiangan, dan saya akan mengingatkan kepada orang tuanya untuk selalu menyediakan sarapan di pagi hari dan membangunkan anaknya ketika pagi hari. Bagus, hebat sekali rencananya, saya apresiasi loh Pak ini atas rencana Bapak. Tapi prioritas apa nih yang akan dilakukan oleh Pak Bowo? Prioritas utama saya adalah kita tadi mengembalikan konsentrasi anak agar tetap fokus belajar, itu dengan apa? Dengan membiasakan anak untuk sarapan pagi. Jadi orang tua selalu menyediakan sarapan pagi untuk anak-anak. Langkah yang tepat sekali Pak Bowo. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Bowo lakukan? Iya, Bu. Selain saya berkoordinasi dengan orang tuanya, saya juga akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, meminta izin beliau dan bekerja sama dengan rekan sejawat, karena ternyata anak yang tidak pernah sarapan itu tidak hanya terjadi di kelas saya saja, tetapi di kelas lain pun banyak, Bu. Jadi saya akan berkoordinasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah untuk mensosialisasikan kepada wali murid, mengumpulkan ke wali murid tentang pentingnya sarapan untuk pagi hari bagi anak-anak mereka, Bu. Oh iya, bagus. Berarti untuk melakukan hal tersebut Bapak membutuhkan koordinasi dan siapa sih yang akan membantu Bapak dalam melakukan kegiatan? Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Bu, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian juga orang tua wali murid yang berkepentingan atau yang menjadi permasalahannya tadi, dan juga kepada anak didik saya, Bu. Saya akan mensosialisasikan kepada anak didik saya tentang pentingnya sarapan ketika pagi hari. Bagus sekali Pak Bowo. Nah, dari hasil diskusi kita kali ini, komitmen apa yang akan Pak Bowo lakukan agar fokus belajar anak kembali? Ya, komitmen saya yang saya lakukan adalah saya akan terus mengingatkan kepada anak didik saya untuk selalu sarapan di pagi hari, kemudian bangun jangan sampai kesiangan, dan juga ke wali murid saya akan menginformasikan di grup paguyuban
agar wali murid itu menyediakan sarapan di malam hari untuk sarapan pagi anak-anaknya, dan juga bagi anak yang sering terlambat, wali muridnya untuk menyediakan alarm atau wecker sehingga akan terbantu ketika mereka bangun pagi hari itu. Seperti itu. Ya, bagus sekali Bapak. Semoga apa namanya semua hal yang sudah direncanakan oleh Bapak nanti terlaksana. Tetap semangat. Bagaimana untuk perbincangan kali ini? Kelihatannya sudah auranya berbeda Iya, dari tadi. alhamdulillah Bu, dengan berbincang dengan Bu Heni saya merasa sedikit lega, ada pencerahan dari permasalahan saya bisa menemukan solusinya sehingga anak didik saya itu tidak ada yang mengantuk lagi, kembali lagi konsentrasi ketika belajar dan semangat belajar untuk terus belajar dan belajar. Terima kasih waktunya Bu Heni. Oke, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Sama-sama semangat. Miss, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Asi. Nah, tadi Bu Heni sudah melaksanakan coaching bersama Pak Bowo. Tapi sebagai penutupan ya ini ya Bu Heni, sebagai pasca observasi saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih sama Bu Heni. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melaksanakan coaching terkait indikator keterkaitan yang ingin dicapai? Ya, dalam proses coaching yang tadi sudah saya laksanakan bersama Pak Bowo, saya sudah menggunakan alur Tirta Bu Asi, sudah menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab coaching. Sehingga setelah saya menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, si coach juga menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Begitu Bu Asi. Oh iya, oke Bu Heni. Menurut saya tadi sebagai observer saya juga sudah mengamati pelaksanaan coaching antara Bu Heni dengan Pak Bowo sudah berjalan dengan baik dan lancar, dan juga sudah menerapkan sesuai alur Tirta ya Bu Heni. Bu Heni juga sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Bowo itu tadi mampu untuk menemukan solusi atas permasalahannya Pak Bowo sendiri. Kemudian tadi saya juga lihat Bu Heni tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Bu. Iya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Heni kembangkan berdasarkan melakukan coaching yang barusan Bu Heni lakukan? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan adalah lebih mempelajari lagi tentang coaching itu sendiri dengan alur Tirta, sehingga nantinya ketika saya melakukan coaching akan lebih baik dan lebih baik lagi. Seperti itu Bu Asi. Ya, nah itu ya Bu, semoga nanti kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan yang lebih baik lagi seperti itu ya Bu. Demikian observasi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asi. Sama-sama Bu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Asi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bowo. Bagaimana kabarnya Bu Asi hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Bowo sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah Bu Asi, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu Asi. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini ya Bu ya. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama dari saya untuk Bu Asi, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini?
Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu, Pak. Oh iya Bu Asih. Kemudian pertanyaan kedua dari saya untuk Bu Asih. Dari ketiga kompetensi tadi yang Ibu sampaikan, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik atau yang ingin Ibu observasi? Jadi yang ingin saya fokuskan itu adalah kompetensi mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Jadi ada dua hal yang ingin Ibu kembangkan yang lebih spesifik dari coaching kali ini, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan terakhir untuk Bu Asih, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Asih dalam proses coaching kali ini? Jadi indikator yang saya inginkan dari proses coaching kali ini adalah nantinya coach itu mampu untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, seperti itu, Pak. Baik, bagus sekali jawaban dari Bu Asih. Demikian observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach Bu Asih. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asih. Gimana nih kabar Bu Heni? Alhamdulillah saya baik dan sehat. Bagaimana dengan Bu Asih? Alhamdulillah saya juga sehat, Bu Heni. Tapi saya lihat sepertinya Bu Heni kayak lesu, kurang semangat. Tidak seperti biasanya, Bu Heni. Ada yang bisa saya bantu mungkin? Ya Ibu, saya kepikiran ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, Bu. Apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi itu? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid saya, sehingga murid saya nantinya akan nyaman dan senang dalam melaksanakan kegiatan belajar di sekolah, Bu. Baik. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan dalam untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sih sudah berusaha mencoba itu menggunakan metode pembelajaran dalam setiap harinya. Namun sampai hari ini saya lihat memang belum benar-benar efektif, Bu. Yang saya inginkan kan agar murid saya nyaman dan senang dalam belajar di sekolah. Tapi itu terlihatnya belum efektif. Baik, itu sudah bagus ya, sudah dilakukan. Tetapi lalu yang menjadi kesulitan Bu Heni itu apa? Kenapa kok masih kepikiran seperti itu? Itu Bu, saya masih merasa kesulitan karena ada murid saya yang asik bermain ya, kemudian berbicara sendiri saat kegiatan pembelajaran berlangsung, Bu. Kalau begitu, apa yang akan Bu Heni lakukan untuk mengatasi hal tersebut, Bu Heni? Saya perlu strategi yang bisa mengendalikan murid saya agar tidak bermain sendiri, berbicara sendiri ketika pembelajaran berlangsung. Begitu, Bu. Ya, bagus, Bu. Itu sudah bagus. Tapi ada cara lain mungkin yang akan Bu Heni lakukan? Ya, saya akan berusaha mencari penyebab mengapa murid saya itu asik sendiri, bermain sendiri, berbicara sendiri ketika saat pembelajaran berlangsung, Bu. Apakah mereka itu karena tidak mau belajar, atau mereka merasa bosan, ataukah karena cuma menarik perhatian saja? Nanti saya akan cari penyebabnya itu, Bu. Oh ya, itu bagus, Bu Heni. Yang rencana Bu Heni itu sudah bagus. Tapi mungkin ada cara lain mungkin yang akan Bu Heni lakukan selain itu? Apa ya? Mungkin ini, Bu. Saya akan memberikan penjelasan yang lebih jelas dan lebih menarik kepada murid-murid saya. Saya juga akan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik tentunya, supaya nanti murid-murid saya tidak bosan, dan saya juga akan memberikan penguatan yang positif, Bu, kepada murid-murid saya yang fokus ketika saat pembelajaran berlangsung. Wah, langkah-langkah yang bagus dan sangat menarik, Bu Heni. Iya, tadi Bu Heni mengatakan akan menggunakan strategi yang tepat, yang menarik, menggunakan media juga yang menarik, sehingga nanti
Ibu dapat menciptakan kelas dan pembelajaran yang selalu menyenangkan bagi anak, kelasnya juga kondusif guys, seperti itu. Dan semoga nanti Bu Heni menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid Bu Heni. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas support dan doa dari Bu Asih. Iya, sama-sama. Dari tadi yang Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Rencana saya berniat membuat media pembelajaran yang menarik dan mencari metode yang akan saya gunakan sehingga murid saya terasa nyaman dan senang dalam belajar, begitu Bu Asih. Oh, ngomong-ngomong mengenai media ajar nih Bu, tadi kan mengatakan akan membuat media ajar. Nah, apa ada kendala Bu Heni pada saat membuat media ajar tersebut? Untuk membuat media ajar sih sebenarnya ya ada Bu kendalanya. Ya tentang dana Bu. Iya, kadang-kadang kan untuk pembuatannya itu perlu dana yang lumayan lah. Iya. Begitu. Kemudian lalu apa yang akan Bu Hani lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Saya akan tetap belajar Bu, saya akan mengasah pengetahuan saya, kemudian saya juga akan menggunakan barang-barang atau media yang sudah ada. Oh iya, saya juga akan menggunakan lingkungan di sekitar sekolah iya, Bu. benar-benar, Iya, di iya. sekitar yang ada kita gunakan sebagai media pembelajaran. Juga bisa jadi saya akan membuat media pembelajaran dari barang-barang bekas Bu, Oh begitu. iya, betul. Ya bagus sekali Bu. Langkah yang Ibu Heni ambil itu sudah tepat. Dan saya setuju nih dengan ide Bu Heni tadi menggunakan strategi yang menarik, media-media yang menarik, memanfaatkan lingkungan sekitar ya Bu Heni. Barang-barang bekas juga ya cocok sekali karena memang untuk anak SD itu karakternya masih menggunakan benda-benda yang konkret dengan benda-benda di sekitar itu. Bagus sekali Bu Heni, saya apresiasi. Kemudian dari rencana yang tadi Bu Heni laksanakan, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Bu Heni tadi? Untuk hal tersebut saya berkomitmen ketika melakukan pembelajaran ya Bu, saya akan menggunakan metode yang menarik dan juga menggunakan dengan media pembelajaran yang menarik pula, supaya anak jadi terlihat lebih senang sehingga juga merasa nyaman ketika pembelajaran, begitu Bu. Ya, benar sekali, itu rencana dan ide yang sangat menarik. Semoga dengan komitmen Bu Heni ya nantinya pembelajarannya menarik, kelasnya juga kondusif ya, seperti itu Bu. Nanti yang penting Bu Heni konsisten ya juga ya untuk tetap melaksanakannya. Iya, Bu. Ya, betul sekali ya. Terima kasih banyak ya Bu. Ini Ibu sudah berkenan meluangkan waktu untuk saya mendengarkan keluh kesah saya Bu. Saya merasa lebih lega dan senang ini Bu. Iya. Saya juga mendapatkan pencerahan sehingga dapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ya, syukur alhamdulillah ya Bu Heni. Perbincangan kita kali ini dapat bermanfaat buat Bu Heni. Bu Heni sudah ada gambaran, ide-ide untuk permasalahan tadi ya Bu Heni. Ya, semoga nanti Bu Heni menjadi guru yang diidolakan, dirindukan oleh murid-murid Bu Heni. Amin ya Rabbal Pokoknya nanti alamin. kalau ada keluh kesah atau apa, cerita saja sama saya. Insya Allah saya siap mendengarkannya Bu. Oke Bu Asih, Ya. baiklah nanti kalau saya perlu berbincang lagi sama Ibu, saya akan mengabari Ibu lagi ya Bu ya. Kita saling tukar pikiran ya Bu Heni ya. Iya sama-sama. betul. Iya. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Bu Heni. Mungkin kita cukupkan dulu coaching kali ini. Saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Asih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bowo. Oh iya, Bu Asih tadi jenengan sudah melakukan coaching dengan Bu Heni nggih? Nggih, Pak. Nah, sebelum penutupan ada beberapa pertanyaan yang hubungannya dengan pasca observasi. Pertanyaan yang pertama dari saya,
apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Ya, jadi yang saya lakukan pada saat coaching tadi ya Pak, saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita, mulai dari memberikan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga dengan menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, si coaching itu tadi mampu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, seperti itu Pak. Bagus sekali Bu Asih. Nah, pertanyaan terakhir saya sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan oleh Bu Asih? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya lebih memahami lagi alur cerita Pak, sehingga nanti kedepannya saya dapat melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi. Oh iya, bagus sekali Bu Asih jawabannya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bu Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nggih Pak Bu. Sama-sama Bu Asih. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia, guru penggerak.